wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang kami hormati jajaran pimpinan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, dan sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Sifatullah, Magister Agama, yang kembali pada kesempatan hari ini beliau akan menjadi narasumber kita di kesempatan kajian siang hari ini tematik hadis. Kita doakan mudah-mudahan beliau, guru kita, selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati para guru, dewan guru, serta para imam, serta para muadzin Masjid Istiqlal, dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, hadirin, wabil khusus jamaah kajian Jumat, khususnya kajian tematik hadis guru kita ini, ya, karena guru kita ini salah satu yang paling banyak fansnya atau paling banyak jamaahnya di antara tematik yang lain, ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan yang guru kita ini juga tertular aura beliau, amin. Hadirin Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 15 November 2019 Hijriah, bertepatan 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kita masih berada di bulan mulia, yang bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan ini kita makin diberikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kembali kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan paparan atau ceramah nasihat agama dari guru kita. Kali ini terkait tentang ini saja, tentang ajakan Rasulullah SAW berzakat dan bersedekah, serta besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya marilah kita niatkan kembali, kita perbarui niat kita untuk iktikaf sekaligus juga talabul ilmu menuntut ilmu di masjid ini di dalam hati kita niatkan karena Allah taala. Dan sebelumnya marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita tujukan Fatihah ini khususnya untuk guru-guru kita, wabil khusus juga untuk orang tua kita yang barangkali pada kesempatan siang hari dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi Bapak Ibu yang pada hari ini mungkin dalam keadaan susah, gundah gulana, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Al-hadini wa ala kulli salihah wa ila hadatsina Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna. Dan selanjutnya pada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Sifatullah, Magister Agama, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa asina akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Jumat sekaligus kajian pada Jumat Masjid Istiqlal yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke kajian sebagaimana biasa, kita baca dulu Sayyidul Istighfar. Kita baca 3 kali, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sambung dengan raditu billahi robba, mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang masih terus dan selalu ada pada diri kita, Allah tetap memberikan ridhonya kepada kita. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika istata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jamaah sekalian, kiranya kita bisa baca Sayyidul Istighfar dan raditu billahi rabba karena kita pada hari ini khusus hari ini jaminan Allah berlaku buat kita. Jaminan Allah, kalau ada yang meninggal sebelum maghrib meninggal, insya Allah dia masuk surga. Kalau meninggalnya di Isa belum tentu. Kalau kepengen tetap masuk surga, baca lagi yang tadi itu Sayyidul Istighfar dan raditu billahi rabba. Kalau besok pagi belum tentu lagi, karena itu besok subuh baca lagi menjadi wirid kita sehari-hari. Baik. Bagaimana kita janjikan, hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang buku saya. Udah dicicil dikit-dikit, sekarang ini jadi gabungan. Ini orang yang kepengen punya mobil, baca buku ini, amalin, insya Allah sebulan lagi, 2 bulan lagi punya mobil. Yang pengen punya rumah, belum punya rumah, hari ini belum punya rumah, baca hadis ini, amalin isinya, amalin pesan-pesannya, insya Allah 2 bulan, 3 bulan lagi punya rumah, atau setahun lagi punya rumah. Yang belum dapat jodohnya gitu juga. Yang susah dikit adalah yang mau poligami. Iya, susah dikit karena bini juga doa. Nah, yang sakit juga bisa. Ini apa nih Ustaz kok begini? Karena ternyata ya setelah saya, ini bukan karena saya ketua Basnas, bukan. Karena saya habis nulis buku. Saya udah tahu sedikit tahu. Ketika nulis buku kan berarti kan menggabung semuanya, Pak. Mencari lebih dalam lagi. Ternyata benar, sedekah itu solusi. Sedekah itu solusi buat siapa? Buat yang terima? Bukan. Sedekah itu adalah solusi buat orang yang memberi dan yang terima. Memberi dulu, yang memberi dan yang terima. Jangan dibilang bahwa ketika saya sedekah amalkan Ari ya, jangan dibilang saya yang untung, saya yang rugi, beliau yang untung. Enggak. Yang untung itu saya. Beliau nggak rugi, saya juga nggak rugi. Terus Ustaz, prakteknya gimana prakteknya? Ya Allah ya Rabbi, Pak, saya udah ngalamin alhamdulillah, pesantren jadi. Ketika pesantren udah di ujung nih kos-kosan, tahu dapat suntikan lagi, jempret. Hari ini dapat kabar gembira lagi, jempret. Ada orang punya restoran di Saudi bilang begini, Ustaz, lewat teman, per awal Desember 1 kali orang makan di restoran saya 1 real buat Ustaz. Mudah-mudahan restorannya laku banyak. Beliau untung, saya dapat sedekahnya 1 real doang, Pak, 1 real. Tapi kan lumayan, 1 real kalau 1000 orang makan kan 1 real 3.500 ya. 3.500 kali 1000. 30 juta kan lumayan sehari, Pak. Kalau terus kayak gimana? Amin, mudah-mudahan beliau berkah, itu Ustaz, saya bisa atau nggak bisa? Caranya kayak gimana? Amalin. Ini amalin ajaran Ustaz bukan ajaran saya, bukan.
Kan ini kajian kita kan kajian hadis, Pak. Dalilnya cuma dua, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Quran bohong nggak? Nggak. Allah ikat janji nggak? Nggak. Rasulullah bohong nggak? Nggak. Sahih Bukhari hoax nggak? Nggak. Siapa di antara kita yang berani bilang Sahih Bukhari hoax? Siapa yang bilang berani kita bilang ini Quran nggak bener ah? Nggak ada yang berani. Tinggal kan kita ngamalinnya, Pak, ngamalinnya. Ngamalinnya, ujian untuk ngamalinnya ya Allah ya Rabbi emang berat, Pak. Bapak mau sedekah nih, habis ngaji kayak gini nih, saya yakin ujungnya pasti bilang saya akan sedekah, Ustaz. Saya punya tabungan 100 juta, saya akan sedekahin 5 juta, Ustaz, sampai 10 juta. Tapi jangan dibilang ketika mau nyampe ATM itu atau mau nyampe itu enak, nyampe bank untuk ngambil itu enak. Ketika lulus nyampe bank ngambil kan belum dikasih orang tuh, baru diniatin oleh orang. Jangan dibilang ke orang miskin itu nyampe, Pak, belum begitu. Pas nyampe tahu-tahu ketemu orang bawa brosur, Pak, motor nih Pak nih diskon besar-besaran, Pak, DP 0% 2 tahun mobil baru. Goyang nggak, Pak? Kan bisa goyang tuh DP, DP-nya bunganya 0% untuk 2 tahun, ini kan per bulan ya. Ini 2 tahun, Pak. Goyang nggak, Pak? Bisa goyang, Pak, bisa goyang. Tapi kalau misalnya kita udah bismillah tawakkaltu ala Allah, terakhir yang kita udah niatin, mobilnya gimana? Nggak jadi punya mobil. Nggak jadi punya mobil dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Ntar 3 bulannya, insya Allah dari yang tadi kita pengen beli mobil yang cuma Avanza naik menjadi R3, naik menjadi HRV, dan kayak gitu. Nah, kemarin saya udah bahas dikit-dikit ya. Nah, sekarang nanti insya Allah mudah-mudahan ini ya Allah, mudah-mudahan cukup gak ya? Mudah-mudahan cukup ya. Kita akan kasih buku, Pak. Saya nggak ngasih makalah, tapi saya kasih buku. Ntar tolong shopnya dirapikan. Ini saya bilang begini di buku ini. Untuk memahami soal ajakan Rasulullah untuk zakat dan sedekah, apa kata Rasulullah? Kita bilang nih, zakat itu wajib, sedekah itu sangat dianjurkan, dan sedekah itu sangat dianjurkan. Terus prakteknya gimana? Rasulullah selalu bersedekah. Prakteknya ya, Rasulullah praktekin atau enggak? Praktekin, dan Rasulullah selalu bersedekah. Terus udah gitu sedekah, gimana sedekah? Sedekah menjadi bukti Bapak beriman atau tidak. Kok bisa kayak gitu, Ustaz? Karena di sedekah itu Bapak melawan hukum ekonomi. Bapak melawan hukum ekonomi. Hukum ekonomi kan duit 1 juta dikurangi sedekahin 200, sisa berapa, Pak? 800. Itu hukum ekonomi. Dan Bapak kan melihatnya dengan mata kepala kan 800. Tapi Allah bilang apa, Pak? Bukan 800 sisanya, akan tapi 2 juta 800, 20 juta 800 kan 200 kali 10, 200 ribu kali 10, 2 juta, 2 juta 800. Orang kan hukum mata kan bilang gini, mata lu belum 2 juta 800, bukan nggak ada 2 jutanya. Bahasa iman kita bilang kan 2.800.000, Pak, pakai bahasa iman. Dan kita nih ngomongnya pakai bahasa iman, pakai bahasa ekonomi. Sekali-kali pakai bahasa iman lah, jangan pakai bahasa ekonomi terus. Ntar bahasa ekonominya nyambung, bahasa imannya harus pakai. Sholat jamaah 27 kali lipat itu pakai bahasa apa, Pak? Bapak percayanya? Bahasa ekonomi nggak ada, Pak, nggak ada buktinya, bondnya nggak ada. Tapi kan kita percaya pakai bahasa iman. Terus ini, apa jaminan Allah bagi yang bersedekah? Jaminan Allah bagi yang bersedekah adalah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Jaminan kedua adalah Allah akan mengembalikan sedekah-sedekah hambanya
Allah akan mengembangbiakan sedekah-sedekah hambanya sampai menggunung. Ini janji jaminan Allah. Beneran Ustaz? Ntar kita bacanya Quran sama hadis. Mau pakai beneran Ustaz? Kan harusnya kan nggak ada pertanyaan itu kan Ustaz ya. Ketika saya mengkafir qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, kan nggak ada kata-kata itu. Hadisnya ada yang dhaif tapi kan bukan lagi yang saya pakai. Hadis yang sahih. Terus kalau manfaat sedekah apa? Manfaat sedekah, pahala zakat dan sedekah dalam Al-Quran, pahala sedekah dalam hadis Rasulullah SAW. Kita akan membaca pahala sedekah dan pahala zakat dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maaf, saya buka dulu. Pahala zakat dan sedekah dalam Al-Quran akan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Akan dilipat gandakan dengan berapa kali ganda, berlipat-lipat ganda. Akan Allah persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Akan terhindar dari siksa neraka. Disiapkan pahala yang besar karena akan menjadi pewaris surga dan orang yang bahagia. Gede gak Pak? Gede banget. Ustaz, itu pahala yang berapa? 1.000 perak. Pahala 2.000 perak, pahala 10.000 perak. Segitu Ustaz. Kita baca hadisnya satu ya sebelum kita baca tulisannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya muttafaqun alaih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiban wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum quluwahu hatta takuna mislal jabali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jangan ditanya ini benar atau enggak. Barang siapa bersedekah di adli tamrotin, kan sebiji kurma. Sebiji kurma berapa duit? Ini ajwa atau ambar atau sukari Ustaz? Kurma kan macam-macam tuh. Mau yang sofawi juga bisa. Sofawi kan satunya 500 perak Pak. Di sini ini kita bilang yang 1.000 lah, kita anggap ya 1.000 perak. Orang yang sedekah 1.000 perak dari rezeki yang halal, dari kerjaan yang halal. Dan Allah nggak terima kecuali dari yang baik, dari yang halal. Dan Allah akan terima dengan tangan kanannya. Tangan kanan Allah nggak usah diberdebatin, nggak sama seperti tangan makhluknya. Kayak gimana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis itu apa yang terjadi? Tsumma yurabbiha li sahibihi. Allah kembangbiakan. Kalau bahasa Allah bungakan, dalam bahasa perbankan ya, Allah bungakan, Allah investasikan. Kama yurabbi ahadukum quluwahu, seperti orang jaga atau orang tanamannya di ladangnya disiramin, dipupuk, disemprot, dijagain dari burung dan seterusnya. Sampai segede apa? Hatta takuna mislal jabali, sampai segede gunung. Kalau segede gunung dari segini berapa persen Pak? Berapa kali lipat? 10? Nggak mungkin lah. 10 ya cuma segini Pak. 1.000 ya cuma segini. Istiqlal kan bukan gunung, Istiqlal bangunan. Istiqlal berapa kurma nih, berapa ton taruh kurma di Istiqlal? Kayak Istiqlal. Berapa kali lipat berartinya? Allah, kan berarti gede banget. Dan ntar itu dikasih kita, dibalikin ke kita, bukan diambil Allah. Dan Allah nggak butuh itu. Baik. Terus pahala sedekah apa Ustaz? Sedekah akan menjadi amalan yang paling afdal. Sedekah akan menjadi amalan yang paling afdal. Sedekah dapat menghindarkan orang dari bala dan petaka. Sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa. Sedekah dapat memadamkan api dan siksa kubur. Sedekah akan menjadi payung di akhirat. Sedekah akan menghindarkan orang dari azab neraka. Orang yang bersedekah akan dipersilakan masuk surga melalui pintu sedekah. Sedekah bisa terus langgeng walau sudah wafat. Pahala sedekah bisa terus langgeng walau sudah wafat. Sedekah jariyah, amal jariyah.
Mau dalilnya kita baca dalilnya. Dalilnya Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ini man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang pengen pinjemin Allah, bahasanya kan pinjemin di sini dengan qard hasanah, bahasa yang lain lah sedekah. Itu sedekah kan pinjemin ke Allah. Barang siapa yang pengen sedekah karena Allah ganti apa? Fayudha'ifahu lahu. Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan buat dia. Ini bank Pak, kita bank manapun juga, dia ngasih bagi hasil ke kita atau ngasih bunga ke kita. Sebenarnya bank itu muterin uang kita itu, yang untung banyak dia ambil atau kita ambil? Dia ambil. Kita dikasih 6% Pak, 7%, dia ngambil berapa? Lebih daripada 6%, lebih daripada 7% Mbak. Dia ngambil banyakan. Kalau Allah nggak ngambil, Allah ngasih fayudha'ifahu lahu. Jadi bukan buat Allah, buat kita. Ad'afan katsira. Bukannya sekali lipat, bukannya 2 kali lipat, bukannya 100 kali lipat. Kalau segede gunung berapa kali lipat Pak? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu yang bisa ngasih orang gede, ngasih orang banyak. Bapak sekalian, wa ilaihi turja'un, dan kita akan kembali ke Allah. Saya ngelihat ya, banyak banget orang kaya sekarang nih Pak, nih dulunya miskin. Yang punya Alibaba, yang katanya paling kaya di Cina, termasuk orang paling kaya di Cina. 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu dia miskin. Nah, punya duit cuma 1 juta, 10 juta doang. 30 atau 30 tahun yang lalu. Terus yang Bill Gates agak aman ya, mungkin 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu miskin Pak, miskin. Si Mac yang punya Facebook 30 tahun yang lalu, belum lahir ya dia, udah 25 tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu miskin Pak, miskin. Ronaldo sekarang kan kayaknya gitu. Belum main bola, kapan dia main bola? 20 tahun yang lalu dia miskin Pak. Messi kayak gitu juga. Muhammad Salah sekarang ini kan kaya nih Muhammad Salah nih. Muhammad Salah masih main di Mesir. Itu miskin. Perubahan itu kan terjadi luar biasa Pak. Kalau sekarang ini kita ini ada mungkin ya, Allahu a'lam, ada yang merasa saya miskin Ustaz, bisa berubah. Bisa 20 tahun lagi kalau masih ada pengajian kita Ustaz, saya diamplopin 100 juta gitu ya. Ustaz, gara-gara Ustaz dulu ngaji, saya ngaji sama Ustaz, Ustaz suruh sedekah, saya amalin. Sekarang ini saya udah punya 100 cabang restoran. Sebagai terima kasih saya sama Ustaz, ada mobil di depan tuh Ustaz. Ini kuncinya, ini STNK-nya, ini BPKB. Ya Allah, Ustaz menghayal? Enggak menghayal Ustaz. Tinggal nungguin Bapak di sini yang muda-muda ada yang ngamalin atau enggak? Kalau yang nggak ada yang ngamalin ya kan? Nungguin yang ada yang ngamalin. Kita ngamalin atau enggak apa yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hadis satu. Sebenarnya kan kita ini satu dalil doang yang cukup kan Pak ya. Wong Allah yang bilang Allah nggak pernah bohong, Allah nggak bakal ingkar janji. Oke, dalil yang lain. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan qard hasan, ini bersedekah ya, meminjamkan di sini, apa yang akan terjadi? Yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan buat mereka, dan walahum ajrun karim, dan Allah masih ada menyisakan penunda nanti ini, yaitu ajrun karim, pahala yang besar berupa surga.
Masih kurang lagi, intuqilullah qadan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakурun halim. Udah dilipat gandakan, dikasih ampunan Pak, dikasih ampunan, wa yaghfir lakum. Kenapa kayak begitu kok Allah bisa melihat? Allah Maha Kaya, Allah Syakurun Halim. Allah selain Allah Maha Kaya, Allah Syakurun Halim. Masih banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan itu. Sekarang hadisnya mana Ustaz? Hadisnya ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dzukirali annal amala tubahi mataqulu shadaqah an afdalukum rawahu Ibnu wa Hakim. Hadis ini emang hadis dhaif Pak. Nah, hadis dhaif riwayat Ibnu Huzaimah dan maaf, bukan yang ini yang dhaif. Ini sahih. Hadis sahih riwayat Ibnu Huzaimah dan riwayat Hakim. Bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Umar. Cuman Umar nggak mungkin ngomong begini dari otaknya, nggak mungkin. Maka kata ulama hadis lahu hukum rafa, sama dengan hadis marfu, sama dengan perkataan Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Aku dikasih tahu nih bahwa nanti ini di akhirat amalan-amalan kita saling membanggakan diri. Sedekah apa namanya, ngaji saya keren nih, madrasah saya keren, ini saya keren, ya sholat tahajud saya keren. Ternyata sedekah bilang begini, ana afdalukum, ana yang paling keren. Kepada amal-amal yang lain sedekah bilang ana yang paling keren. Kenapa kok keren? Sebagai bukti dari keimanan seseorang. Hadis yang lain, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tudbi'u an ahliha harral kubur wa inna ma yastadilul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi. Rawahu Tabarani. Hadisnya ini yang baik, tapi tidak palsu, masih bisa dijadikan dalil fadhail amal. Sesungguhnya sedekah itu bisa la tudbi'u an ahliha harral kubur, bisa memadamkan panasnya kuburan buat orang yang bersedekah. Nah, kalau kita punya bapak ibu yang udah meninggal, kita sedekahin aja. Ya Allah, ini saya sedekah untuk atas nama bapak saya, ibu saya almarhumah. Terima ya Allah ya. Kasihnya kemana? Jangan kasih ke kuburan Pak. Emang kita orang mana kita kasih sedajan? Jangan. Kita kasih orang miskin. Kita kasih orang miskin. Mana aja yang kita sedekah. Kemarin udah kita kupas ya bahwa sedekah itu kasih istri boleh, kasih suami boleh, kasih anak boleh, kasih ipar boleh, kasih adik boleh. Sedekah bukan zakat. Kalau zakat nggak boleh Pak. Kasih tetangga boleh. Saya kasih istri saya terus dong Ustaz. Nggak boleh terus-terusan, nggak boleh kebanyakan. Kasih istri jangan jangan kebanyakan. Kasih anak jangan kebanyakan. Kasih tetangga jangan HP enggak. Nah, kasih orang miskin jangan HP enggak. Dibagi bagi. Terus orang kaya itu gimana salahnya? Orang kaya itu banyak salahnya adalah bagi anaknya kebanyakan, bagi istrinya kebanyakan, bagi orang miskin kurang. Ini salahnya di situ. Nah, ini buat orang kaya. Anak Hasan Al Basri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakat. Bentengin, jaga harta kalian dengan keluarin zakat. Wadau mardakum bisadaqah. Sembuhin penyakit antum dengan sedekah. Wastaghfirul abwajal malai bidu'a wa tadarrur, dan hadapilah gelombang bala dan gelombang petaka dengan tunduk kepada Allah dan berdoa. Nah, di sini jauh mardakum bisadaqah. Saya punya banyak kisah ya, saya punya banyak bukti. Saya udah ceritain waktu bulan yang lalu. Di Syria ada masjid yang paling mewah waktu zaman saya kuliah. Mungkin sekarang udah berubah. Waktu zaman saya kuliah itu masjid paling mewah di kota Damaskus. Dibikin oleh satu orang. Beliau orang Syria, tinggal di Perancis, pengusaha sukses yang sakit datang ke guru saya tunjukin ke seseorang bilang sedekah.
Beliau sedekah sakit yang sudah divonis tinggal nunggu hari, sembuh total. Sebagai ungkapan syukurnya beliau bangun. Kan luar biasa. Masih banyak lagi orang-orang yang sembuh ya karena sedekah. Saya juga cerita, saya pribadi Pak, berapa kali orang datengin saya, Ustadz, paman saya, ada yang bilang ayah saya, ada orang tua saya, ada kakek saya udah di rumah sakit sebulan di ICU, ada yang 10 hari di ICU. Siap Ustaz, doain ya. Saya bilang begini, doainnya biar cepet atau biar pulang ke karet atau pulang ke rumah. Kalau ke karet ya, mau pulang ke rumah atau ke karet sama obatnya, yaitu sedekah lah. Sedekah dia berapa kali nyalurin sedekah orang Pak. Saya dikasih, ada yang ngasih saya 10 juta, ada yang ngasih saya 20 juta. Saya keliling, saya kasih orang-orang yang saya anggap berhak, kasih, saya doain. Begitu saya selesai ngasih, habis Pak, habis. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, pulang ke karet Jipang. Iya, selesai. Pernah dua kali saya tahan karena saya mengajinya malam, saya keliling malam cuma dapat 3 orang 4 orang, duitnya masih ada dikit Pak. Ternyata gak habis nyawanya. Besok pagi saya terusin. Udah selesai. Ya Allah, saya merasa berdosa, tapi saya udah cari Pak, saya udah cari gak ketemu. Ustaz kasihnya siapa? Saya nggak bisa nunjukin orang, nggak bisa pastiin orang. Rezekinya orang masing-masing buat. Nggak ada hujan, nggak ada angin, saya amplopin orang 1 juta, 2 juta, nggak pakai minta, nggak pakai ini, dan saya nggak senang dimintain. Saya senang kasih, tapi saya nggak senang dimintain. Iya. Nah kayak gitu. Dan banyak banget, dan saya juga nggak mau minta Pak. Saya mau pesantren nggak pakai minta, pakai iklan dia. Iklan bukan minta Ustaz, iklan informasi. Nah, ini panjang banget ini. Saya baca yang lainnya aja. Nih. Wah, ini populer. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama idza mata insan in qata'a anhu amaluhu illa min salatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yutabau bi aw waladin sholihin yad'ulah. Ini populer banget. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau ada orang yang meninggal ya, kalau setiap manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang 3 itu, yang pertama adalah sedekah jariah, kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh. Sedekah akan menjadi payung. Ada payung kita di akhirat. Ini enak banget, nanti orang pada kepanasan, kita nggak kepanasan. Hadisnya ntar bisa baca sendiri di buku yang ntar insya Allah semuanya dapat. Ini sedekah dapat menghindarkan orang dari azab neraka. Mana hadisnya? An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Hindari neraka walau dengan sedekah dengan sebiji kurma. Kurma kan bahasa kita walau dengan 1000 perak. Keluarin sedekah walau 1000 perak. Keluarin sedekah walau 1000 perak. Kalau sedekah bantuin orang tua boleh. Bantuin orang boleh, dengan zikir boleh, tapi yang 1000 juga dikeluarin, yang 10.000 juga dikeluarin, biar ntar manfaatnya balik ke kita. Pasti ada yang nanya, Ustaz, emang boleh kita bersedekah ngarep kaya, ngarep ini? Kita mintanya sama siapa Pak? Kalau mintanya sama beliau nggak boleh. Kalau mintanya sama orang nggak boleh. Tapi kalau mintanya sama Allah boleh lah. Kita mintanya sama Allah, kita nggak minta sama orang. Tapi kan Allah nggak nurin duit dari langit, Ustaz. Iya. Hadisnya Pak, nih Pak, hadisnya hadis Sahih Bukhari. Saya balikin dulu ya, bunyi hadisnya apaan? Ini dia hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala an
anfik yabna adama yunfaq alaika, muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi berarti anfik, sedekahlah, bersedekahlah wahai anak Adam, wahai kita ini semuanya ini apa nanti yunfaq alaika. Ntar ini juga akan dikasih infak, akan dibantu. Bantunya kayak gimana? Biar Allah yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Allah ngaturnya kayak gimana? Dengan qudratullah, bukan dengan sunnatullah. Allah bisa ngasih kita rezeki dengan qudratullah, bukan dengan konsep sunnatullah. Konsep sunnatullah adalah kita gajian, Pak, di kantor gajian di sunnatullah. Dagang bakso 10.000 satu mangkok, sehari mungkin 50 mangkok dapat kita, itu namanya sunnatullah, Pak. Tapi kalau misalnya qudratullah, Bapak baksonya enak, boleh nggak saya franchises? Kita buka cabang di London, satu, di Prancis satu. Itu sunnatullah atau qudratullah, Pak? Qudratullah itu, Pak, bukan sunnatullah. Bukan sunnatullah, qudratullah. Pak, gimana Pak kalau baksonya ini saya beli gerobak-gerobaknya, orang-orangnya saya beli. Maaf Pak, saya nggak jual, tapi kalau kita mau join boleh. Kita buka cabang 10 cabang lagi, baru Bapak 50%, saya 50%. Kan keren tuh Pak. Itu qudratullah atau sunnatullah? Qudratullah. Saya banyak dapat rezeki pakai qudratullah, Pak, karena gaji saya cuma 8 juta rupiah. 8 juta rupiah. Yang lainnya pakai qudratullah, sunnatullah saya cuma 8 juta rupiah. Yang udah lama banget turun menjadi 4 juta rupiah karena sertifikasi saya nggak dapat lagi. Gaji 4 juta berapa gitu, plus sertifikasi, jadi 8 juta. Karena saya kurang ini sertifikasinya itu tarik, jadi kembali ke 4 juta. Tapi saya tidak mengandalkan sunnatullah, saya mengandalkan qudratullah. Qudratullah itu di min haitsu la yahtasib. Bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya adalah min haitsu la yahtasib. Dan ternyata banyakkan min haitsu la yahtasib. Yunfaq alaika, siap dari mana? Jangan ngatur. Biar Allah yang Ustaz minta yang istiqomah supaya ngajar di sini oleh. Enggak, saya wallahi saya nggak minta ngajar di sini. Nggak minta. Diminta iya. Orang muslim itu orang muslim. Tapi minta-minta enggak. Saya minta-minta ngajar di TVRI enggak. Saya minta-minta ngajar di DI, ngajar di istana, ngajar di enggak. Enggak, Pak, saya nggak minta-minta. Tapi orang minta. Disinilah yunfaq alaika. Ini konsepnya. Sekarang tinggal yakin atau enggak? Ya Ustaz, saya masuk ke otak saya. Benar Ustaz. Tapi berarti gak praktekin. Sedekahnya ke Ustaz? Enggak. Sedekahnya bukan ke saya, ke siapa aja. Yang berhak, siapa aja berhak. Samping rumahnya berhak, silakan aja ke samping rumahnya. Ke kampungnya, silakan aja ke kampungnya. Jadi gak nurani kita yang ini, Pak, yang berbicara nurani. Kalau zakat ke tempat saya nggak apa-apa, ke Basnas, Basnas terusnya. Atau ke dompet doa apa, ke rumah zakat silakan. Kalau zakat lebih baiknya ke lembaga. Kalau sedekah silakan ke sendiri-sendiri. Jadi ya Allah ya Rabbi, manfaatnya banyak banget Pak. Nanti Bapak bisa baca, Bapak renungkan, sambil lihat-lihat, ya Allah benar. Kalau benar dan benar, maka sisanya adalah praktek. Dan Allah akan uji. Jangan bilang bahwa sekarang saya sedekah, besok saya dapat 10 kali lipat. Jangan Pak. Boleh jadi besok, boleh jadi seminggu lagi, boleh jadi sebulan lagi, tapi pasti. Batalnya apa? Batalnya Bapak yang membatalkan. Apa batalnya? Allah nggak ganti nih kayaknya. Kan itu udah suudzon kan? Ini enggak nih, Ustaz bohong. Itu yang membatalkan Pak.
Tapi terus aja, normal aja. Kalau saya jadi nggak punya duit nih gara-gara saya sedekah mulu nih, tenang, enak aja, nikmatin aja. Ketika Bapak nikmatin dengan tetap tawakal, dengan tetap bersedekah terus, ntar Allah ganti jepret. Nah, lonjakan itu loncat bukannya loncat ini Pak, loncatnya ke Monas gitu kan. Bukan ke Istiqlal, ke Monas. Loncatan yang tinggi. Dan kemarin ya, Jumat kemarin atau Jumat kemarinan saya khutbah di Al-Latif Blok M ya, yang punya kan orang kaya Pak, yang punya pasar raya. Saya sebelum khutbah saya tanya beliau, Pak, emang sedekah itu bikin orang kaya? Iya Ustaz, sedekah itu bukan miskinin orang, kayain orang. Logikanya dari mana Pak? Logikanya adalah kalau kita sedekah nih Ustaz, kita bersyukur, kita berbagi kayaknya enak gitu, kayaknya plong gitu. Ketika plong, ide muncul, otak jalan, ide muncul, tahu-tahu gimana bikin ini, ide muncul, duit, iya, ngalir, itu kayak gitu. Boleh nggak ditambahin manfaatnya lagi Pak? Dua. Apa Ustaz? Ada doa di situ Pak. Ada doa malaikat, ada doa orang kita sedekahin. Dua. Apa yang Bapak tadi ungkapin, saya tulis di buku Pak. Udah. Cuman bedanya adalah saya pakai dasar teks, Bapak dasar pengalaman. Bukan pakai qala Rasulullah, bukan pakai qala Allah Ta'ala beliau. Saya pakainya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Nah sekarang ini tinggal Bapak nih mau percaya pakai logika gimana? Udah bismillahirrahmanirrahim, kita amalin ajaran Allah dan Rasulullah. Kita jangan takut sedekah, kita sedekah, Allah akan ganti baik di dunia maupun di akhirat. Lengkapnya silahkan baca nanti di buku, masih ada waktu untuk bertanya, dipersilakan bertanya. Baik, Bapak, mungkin Bapak ya. Kita nih ada, tadi kita mulai 12.35, jadi kita tutup nanti 13.35, jadi 60 menit. Mungkin maju atau mundur nanti setelah Bapak Kiai ya. Kita buka sesi pertanyaan Bapak, barangkali Bapak yang mau bertanya silakan tunjuk tangan dulu Bapak. Tunjuk tangan Bapak, baju hitam, hitam. Oke, 3 penanya, 4 ya. 4 penanya Bapak di belakang di belakang mic Bapak. Itu mic-nya di sana. Iya, di belakang. Yang lainnya bisa berbaris ke belakang ya biar enggak. Sebut nama dan daerahnya Bapak ya. Pertanyaannya 2 atau 1 aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqirin, ya. berasal dari Papua. Allah. Saya berasal dari Irian Jawa. Oke. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kompor. Yang mengintip pada saya adalah bahwasanya kita yakin apa yang dikatakan oleh Al-Quran meminjamkan pada Allah pasti kita akan diberikan tambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan ketika kita memberikan sedekah kepada tetangga kita. Ya. Kebetulan tetangga kita yang perlu mendapatkan sedekah itu adalah berbeda keyakinan. Apakah kita termasuk juga mendapatkan tambahan sampai berlipat-lipat ganda itu? Kemudian yang berikutnya sebaliknya, ketika ada yang berbeda keyakinan, terus menghibahkan karena kemudian karena itu dipergunakan untuk masjid, apakah mendapatkan tambahan lipat ganda itu? Karena ini adalah kenyataan yang berlaku di daerah Papua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nafi dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang saya mau tanya Pak Ustaz, saya pernah mendengar hadis kalau nggak salah zakat itu bisa menolong bala, barang tidak kena bala atau musibah. Jadi misalnya ada Pak Ustaz di suatu daerah yang kena bala, apakah orangnya
pelit-pelit tidak pernah sedekah atau kurang sedekah. Maksudnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Doni Ustaz dari Banjarbaru, Banjarbaru Selatan. Sedikit yang saya tanyakan Ustaz, terkait pengalaman pribadi juga, dan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, yang ingin kami tanyakan adalah apa yang didahulukan atau mana yang lebih kita utamakan dalam terkait sedekah ini. Apakah kita membayar hutang terlebih dahulu, atau pada saat kita memiliki uang, apakah kita mendahulukan hutang yang sudah lama yang sudah berjalan, atau kita sedekah terlebih dahulu. Demikian. Terus yang kedua, Ustaz, agak melenceng sedikit, bagaimana jika kita berhutang kepada orang yang sudah meninggal? Bagaimana cara membayarnya? Yang lebih dekat lagi, kalau orang tersebut kita sudah tidak tahu jejaknya. Hutang itu sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Terima kasih Ustaz. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa terakhir tadi yang keempat? Silakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinardi dari Lombok. Allah, ya. Jadi ini yang mau saya ketahui mengenai hadis dan Al-Quran. Ya. Jadi hadis itu perbuatan dan perkataan Rasulullah. Betul. Nah, mengenai Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu jelas perkataan Rasulullah ya, Ustaz. Yang menyampaikan itu kan Rasulullah. Ya. Yang membacakan, yang semuanya Rasulullah. Ya. Nah, perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menyampaikan di Al-Quran itu bahasa Rasulullah itu dikatakan apa? Nah, itu kata Rasulullah. Apa ulangi? Perkataan Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, Ya. perkataan itu juga dikatakan apa ya? Nah, itu yang saya ingin Ya. katakan. Kenal itu Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama yang dari Irian soal tetangga kita yang non Muslim. Boleh nggak kita bagi, kalau kita bagi sedekah ke beliau berpahala atau tidak? Tetangga itu kan ada yang punya hak 1, punya hak 2, ada punya hak 3. Hak 1 kalau dia cuma tetangga, saudara bukan, seagama bukan. Hak 2 adalah kalau dia seagama, bukan saudara, tetangga dan seagama. Yang ketiga adalah seagama, tetangga, saudara. Ya. Terus kalau saya ngasih yang punya hak 1 dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Tapi berhak yang mana? Berhak yang 3 dong. Yang 3. Pahalanya berlipat ganda atau enggak? Berlipat juga. Berlipat juga. Ingat gak kisah pelacur yang ngasih makan anjing, ngasih minum anjing? Itu kan populer banget ya. Anjing agamanya apa? Kan anjing gak ada agamanya. Anjing adalah makhluk Allah ya, yang kadang-kadang kita bilang najis kan gitu kan ya. Tapi kan karena penghormatan kepada kebinatangan anjing, Allah redho. Apalagi ke makhluk nanti lama-lama kalau misalnya dia lihat kita baik, dia tertarik dengan Islam. Tertarik masuk ke Islam, wah itu luar biasa Pak. Luar biasa, boleh. Nah, sebaliknya kalau misalnya orang non Muslim ngasih tanahnya buat bangun masjid, dapat pahala atau enggak? Enggak. Enggak dapat. Terhalang sama apa? Sama imannya, karena dia nggak cari pahala. Kalau kita kan cari pahala. Dia nyari pahalanya dari tempat yang lain ya, dari Tuhan mereka. Ternyata Tuhan mereka nggak punya pahala Pak. Berarti nggak dapat pahala. Pertanyaannya Ustaz, kalau nanti masuk Islam gimana, dapat pahala atau enggak? Tinggal balik nama aja. Balik nama maksudnya kayak gini, udah masuk Islam, ya Allah
Ana dulu yang ngasih tanah masjid ya Allah, tapi dalam hal kafir ya Allah. Masih ada kafir, sekarang ada muslim. Ya Allah, Anda balik nama ya. Nanti Anda kasih lagi di masjid. Anda sebagai seorang muslim. Ya Allah Maha tahu Pak ya, Allah Maha kaya, dan Allah buat ganti kayak begitu mah kecil banget. Kecil banget. Itu yang pertama. Yang kedua soal menolak bala, benar gak? Benar. Hadis tadi sudah kita baca. Tolak bala, sekalipun hadis itu ya. Tolak bala, tapi bukannya nggak boleh diamalin. Kalau misalnya ada tsunami, ada gempa, itu apakah karena ini? Banyak kan begitu. Banyak kan apakah karena sedekah? Belum tentu Pak. Kan maksiat banyak ya. Amal soleh juga banyak. Salah satunya mungkin orang di situ nggak banyak sedekah. Tapi kan kami sedekah. Yang sedekah kan inti doang. Berdua, bertiga, bersepuluh, berseratus. Sedangkan orang di situ ada berapa ratus ribu. Antum kan cuma minoritas doang. Nah kan ketika minoritas, wala tahsabannal ladzina dzalamu anfusahum, jangan kira orang yang berzolim itu dia akan tertimpa musibah ke dia doang, tapi akan tetangganya juga bakal jadi kena. Nah untuk itu kita harus ingetin kampung kita, ayo rajin sedekah atau banyak sedekah, membantu orang miskin sendiri di kampung kita, sama-sama di kampungnya masing-masing. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga soal bayar utang atau sedekah duluan. Bayar utang duluan. Bayar utang wajib, bayar sedekah sunnah. Terus kalau dibagi paruh boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya bayar utang nih, ada 10 juta, saya punya utang 10 juta. Ya Allah, saya bayar utang 9 juta dulu ya Allah. Bayar utang juga sedekahnya 1 juta. Ntar yang 1 jutanya ganti. Ustaz, gimana Ustaz? Kalau gantinya kan cuma 10 juta. Saya punya duit 10 juta. Gimana kalau saya sedekah dulu nih 100 10 juta. Ntar kalau gantinya 100. Anda bayar utang kan cuma 10. Anda bisa untung 90. Ini kalau levelnya ya. Kalau pakai bahasa tasawuf, maka bersedekahlah lebih dahulu. Allah akan ganti ya. Ini pakai bahasa tasawuf. Tapi kalau bahasa fikih, bayar utang dulu. Terus Ustaz, ngamalinnya gimana? Kelas bapak yang mana? Kelas bapak tuh masih kelas udah nyampe kelas tasawuf atau kelas fikih? Kalau kelas bapak masih fikih dulu dah. Fikih dulu, bayar dulu. Tapi kalau kelas tasawuf tuh kalau tawakalnya ini nggak kuat, nggak nyampe Pak. Nggak nyampe. Kalau kelas tasawuf kan besok sama aku nggak punya duit, nggak takut, akan ada Allah. Itu kan bilang kan ada Allah kan nggak gampang Pak. Ngomongnya sih gampang, kan ada Allah kan gampang, tapi otaknya, hatinya itu kan susah. Rasulullah kan selalu bilang kan ada Allah, kan ada Allah. Kalau kita enggak kan, kita kan nyimpen duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Buat apa? Buat 100 tahun lagi kan. Itu kadang-kadang kita ada Allahnya tuh kurang belakangan. Nah, karena itu saya sarankan Bapak kelasnya kelas mana nih? Kalau masih kelas fikih, bayar utang dulu Bapak. Kalau udah kelas separuh gimana Ustaz? Kalau separuh silakan. Kalau saya utang, saya mau sedekah, saya utang dulu dong. Tergantung dari kekuatan iman. Antum udah kelasnya, kalau udah kelas bener atau kalau misalnya kelas bener, boleh nggak saya ngutang pergi haji? Boleh. Sah nggak kalau orang pergi haji pakai duit utang? Sah. Apakah wajib orang pergi haji dengan utang dulu? Enggak, nggak wajib. Tapi sah. Iya, enggak. Boleh nggak saya sedekah pakai duit utang? Sah. Dapat pahala nggak? Dapat. Dapat janji Allah nggak? Dapat.
Cuman kan iniannya berat, Pak. Ujiannya itu berat. Mental kita udah siap atau belum? Mental siap. Kalau Bapak sekarang KW berapa gitu? Kalau udah KW-nya udah ori mah aman gitu. Kalau bukan belum ori mah repot gitu. Repotnya ntar disenggol dikit udah jatuh, Pak. Ketika senggol dikit jatuh, yang disalahin siapa? Allah. Yang disalahin siapa? Ustaz. Yang disalahin ini buku apaan nih? Bohong nih, bla bla bla, kan begitu, Pak. Kalau dia masih KW. Tapi kalau dia udah ori, wah, nggak ada tuh istilah tenang aja. Kalau nahannya udah kuat, apalagi, wah, keren. Itu yang ketiga. Yang keempat soal iya, lunasi utang orang yang udah meninggal, gimana caranya? Kalau ada ahli warisnya, bagi ahli waris. Kalau tidak terekam jejaknya, tidak udah cari kayak gimana, enggak, maka taruh di loket masjid, niatin. Ya Allah, ini saya buat bayar utang yang kepada si bulan. Palanya buat dia, ya Allah. Ini utang. Jangan masukin akun saya, Allah. Masukin akunnya almarhum. Tapi Ustaz pikirnya, kalau 1 tahun kemudian atau 10 hari kemudian antum ketemu ahli warisnya lagi harus bayar. Iya. Anda udah taruh di masjid, siapa yang suruh? Anda kan wanti-wanti, ya itu kan kehati-hatian antum lah yang tanggung resikonya. Anda mau duitnya. Kalau kayak begitu kita wajib ganti ke itu udah. Nah itu yang sedekah masuk akun siapa? Akun alam dah, ada kayak gitu. Akunnya siapa? Jangan tidak akun Pak, ke akun kita. Tapi itu wallahu a'lam. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan hadis itu adalah perkataan dan perbuatan serta sifat dan takrirnya baginda Rasulullah SAW. Kalau Quran kan disampaikan oleh Rasulullah, apakah bukan hadis juga? Sebenarnya yang hadis itu adalah murni sebagai inisiatifnya dari Rasulullah. Rasulullah bukan menukil, sekalipun Rasulullah sendiri kan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Cuman Rasulullah bukan bilang ini perkataan Allah, ini sabda Allah. Nah, itu hadis yang dimaksud. Kalau misalnya ini perkataan Allah, kalau perkataan Allah yang wahyu yang Quran, maka itu namanya adalah wahyu. Rasulullah hanya nabi. Nabi artinya apa? Penyampai berita. Berita ini macam-macam bentuknya. Salah satunya adalah berita tekstual, yaitu wahyu, bentuknya Al-Quran. Ada yang bukan Al-Quran, tapi dari Allah, hadis qudsi. Kayak tadi kalau Allah Ta'ala. Padahal kalau Rasulullah, kalau Allah Ta'ala yang Adam anfik yunfak alaika. Ini namanya hadis qudsi. Ada gak di Quran? Gak ada. Padahal kalau Allah Ta'ala. Tapi kul huwallahu ahad, Allahus samad, itu ada di Quran. Ini perkataan Allah yang merupakan wahyu Allah, bagian dari Al-Quran. Itu Pak. Baik, karena orang pada bekerja, kita cukupkan, dan saya mohon sebelum kita doa, nanti Bapak baris jangan pakai berbut ya. Berbut insya Allah sebagian, kita tunjukkan bahwa kita orang muslim rapi, teratur. Baik, kita baca-baca, mudah-mudahan kita semuanya Allah luasin rezekinya, Allah halalin rezekinya, dan kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan sedekah kita. Bidakatnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qul ya karim wa ya rahim ya Allah ya rahman ya rahim.
hamdan yafi'na wa ikafi madidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la tajannu ghafilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa kesalahan kami. Ya Allah kuatkanlah iman kami. Ya Allah luaskanlah rezeki kami. Ya Allah halalkanlah rezeki kami. Ya Allah, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang sedang bersedekah ya Allah, sedang berbagi ya Allah, sedang membantu orang lain ya Allah. Ya Allah jangan jadikan kami orang-orang pelit, orang kikir ya Allah, orang-orang yang mementingkan diri sendiri ya Allah. Jangan jadikan kami orang seperti itu ya Allah. Ya Allah kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kayaknya diam di tempat Pak Ustaz ya. Iya, dibagi aja biar. Sebelumnya yang tadi penanya berempat bisa maju ke sini. Sekarang kan penanya. Dan untuk yang lainnya Bapak duduk aja ya. Duduk aja biar dibawain. Saya hitungnya cukup Pak. Saya hitungnya yang tadi cukup. Jadi setelah kita bagiin nanti Bapak baru salaman sama Ya. Pak Kiai. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak semua. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta